sebuah ancaman dari pelaku kejahatan digital, memaksa seorang siswi membuka aurat di depan kamera. Ketika porno aksi itu menjadi video dan mulai beredar di luar, bagaimana sekolah melalui rintangan dilema itu? Bagaimana cara sekolah merespon situasi itu? Keputusan apa yang diambil oleh kepala sekolah sebagai decision maker di sana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu pendidik Indonesia dimanapun Anda berada. Nama saya Muhammad Devi Cahya Ruhimat dan saya calon guru penggerak angkatan 7 yang berasal dari SMP Cendikia Sukahega, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam rangka pembelajaran modul 3.1 untuk mengamati proses pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Malam ini saya sudah sudah bertemu bertatap muka secara persuasif dengan kepala sekolah saya di tempat saya bertugas, yakni Pak Dery. Izinkan saya terlebih dahulu menyapa. Saya akan belajar darinya tentang bagaimana ia mengambil keputusan dalam situasi dilema etika dan juga rujukan moral yang pernah dilalui saat beliau tentu saja memimpin satuan pendidikannya yang juga merupakan salah satu sekolah penggerak angkatan 2 di Kabupaten Cianjur. Assalamualaikum Pak Dery, selamat malam. Selamat malam. Mohon maaf sudah diganggu Bapak malam-malam. Situasi Ramadan ini rasanya juga menjadi nuansa khusus bagi kita untuk terus belajar gitu ya. Tentang hal-hal berkenaan dengan praktis sebagai praktisi pendidikan, tidak terkecuali sebagai pemimpin pembelajaran dan juga sebagai pimpinan di satuan pendidikan. Jadi saya terima kasih Pak Dery sudah menyempatkan waktu, meskipun tadi sudah tahu dulu capek pasti. Mudahnya Pak, dalam kali kesempatan ini saya ingin belajar nih dari Bapak, kira-kira situasi dilema etika dan rujukan moral apa yang pernah Bapak alami sebagai pimpinan SMP Cendikia Sukahega, dan kemudian bagaimana Bapak membuat suatu keputusan itu dengan proses-proses yang ada di dalam. Jadi mohon izin kalau saya nanti banyak sekali bertanya, semoga tidak keberatan dan Bapak berkenan untuk terbuka, semata ini saya dalam rangka belajar. Oke Bapak ya, boleh kita mulai? Iya. Selama ini terlebih dahulu dalam memimpin sekolah, bagaimana cara Bapak bisa mengidentifikasi bahwa situasi ini merupakan dilema etika atau justru merupakan suatu situasi rujukan moral? Kira-kira bagaimana Bapak membedakannya selama ini? Dilema etika itu berkaitan dengan yang sama-sama benar, yang kita harus mengambil satu keputusan, yang dimana pasti setiap keputusan itu ada resiko, dan resiko itu berupaya seminimal mungkin untuk kita Betul. Masalah rujukan moral biasanya begitu antara baik dan benar, baik dan benar. Akan tetapi yang merasa tidak benar ini bagaimana harus menjadi sebuah kekuatan untuk mengambil keputusan yang benar itu. Jadi maksudnya adalah Bapak membedakan apakah suatu situasi itu mengandung pilihan benar dengan benar, itu disebut dilema etika. Sedangkan situasi benar dan salah adalah situasi rujukan moral. Menarik tadi Bapak berusaha menerka sedini mungkin bagaimana setiap keputusan itu pasti mengandung dan akan mendatangkan resiko, bahkan juga bagaimana bisa dihadapi resikonya itu nanti.
Menarik sekali. Baik, yang selanjutnya, bagaimana Bapak selama ini punya cara begitu ya, untuk mengambil keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan lah intinya, antara satu pilihan yang satu dengan pilihan yang lain. Bagaimana tuh kira-kira proses mengambil keputusannya? Pertama ya pengumpulan fakta dulu. Oke. Yang setelah fakta dikumpulkan, kita pertimbangkan, lalu pihak mana yang kita bisa berkompeten untuk memutuskan. Oke. Ya, dari beberapa kasus seperti itu. Artinya yang kompeten di sini berkaitan dengan kasus tersebut. Baik, jadi mulai dari menghimpun fakta, kemudian juga meminta pendapat termasuk kepada orang-orang yang punya kompetensi yang cukup begitu ya, Iya. untuk konteks. Boleh diceritakan nggak Pak, misalnya salah satu kasusnya apa? 1 tahun lalu, jadi seorang siswi kami karena di masa pandemi bagaimana pembelajaran harus media online, tapi dia juga kena dampak negatif juga karena pergaulan bebasnya. Entah bagaimana, yang pasti kasusnya itu pertama viral di mana teman-temannya di sekolah bahwa siswi ini, katakan namanya A, viral di beberapa HP temannya sedang melakukan video pornografi lah. Pornografi. Tapi ini bukan melakukan pornografi, tapi ini melakukan video secara online pornografi dengan lawan jenis. Oke. Mohon maaf, jadi murid melakukan kegiatan asusila begitu? Kalau asusila, ya bisa disebut asusila ya. Oke, dan itu terekam dalam video? Dan video itu tersebar di Handphone teman-temannya. Teman-teman. Sudah ke media sosial atau? Yang saya lihat di teman-temannya belum, hanya di save. Oke. Di save seperti itu. Dan waktu itu bagaimana seorang kurikulum, bagaimana seorang wali kelas menghadap ke saya, keputusannya Pak, ini harus karena nama baik sekolahnya harus dikeluarkan. Baik, jadi guru menyarankan supaya murid tersebut dikeluarkan. Oke. Dalam satu rapat bukan tentang itu, guru kedua kalinya menyarankan semuanya harus dikeluarkan. Semuanya dalam arti? Guru mapel, guru semuanya. Oke. Karena ini menyangkut nama baik sekolah, citra sekolah. Iya. Kan tapi saya masih teringat tuh, ada hak belajar anak, jangankan di sekolah formal seperti ini, yang kasus-kasus di sekolah yang di Pekso, sekolah yang di paket-paket tertentu, paket B atau paket C itu, bahkan sampai yang di penjara pun tetap anak itu dipenuhi hak belajar oleh pemerintah. Oke. Jadi saya pikir waktu itu minta waktu ke teman-teman guru 1 minggu untuk menyelesaikan, memberikan keputusan. Baik, jadi kalau boleh izin saya potong dulu Pak. Ya. Jadi Bapak berhadapan dengan dilema etika. Di satu sisi, demi citra lembaga, atas dasar alasan itu guru menyarankan murid itu untuk dikeluarkan. Ya. Tapi di lain pihak, Bapak sangat ingin memprioritaskan hak belajar murid. Iya. Menarik tadi keputusannya. Minta 1 minggu. Untuk 1 minggu. Untuk apa itu 1 minggu Pak? Pertama, pendalaman semacam apa yang disajikan fakta dari guru, Sehingga guru bisa berpendapat demikian. ternyata salah satunya yaitu sudah mendatangi orang tuanya, tapi orang tuanya tidak ada di Saudi, jadi sama kakeknya. Itu berarti saya pandang kurang untuk pihak keluarganya. Jadi saya melakukan pertama telepon dengan ibunya yang jadi TKI, yang
kedua memanggil pamannya dari ibunya Hmm. ke sekolah, ngobrol dengan satu redaksi awal seperti ini. Kita pahami bahwa anak itu butuh besar potensinya dan harapan di sekolah kan itu supaya meningkat derajatnya, ilmunya dan segala sesuatunya. Akan tetapi kita harus pahami juga bahwa anak kita punya kenakalan, dan itu anak ibu dan anak saya juga. Anak Begitu Pak Dery menjelaskan ke orang tuanya bahwa kelebihan anak ibu saya akui, kekurangan anak ibu juga saya juga harus mengakui sama. Seperti itu. Jadi tolong jangan diindikan dulu keluar pendapat ini, kita rembuk bareng-bareng bagaimana mencari solusi dalam tenggat 1 minggu tadi. satu minggu dengan orang tua itu. Nah setelah itu saya sudah koordinasi dengan Pak Pengawas, waktu itu Pak Dadang pengawasnya. Dan dari Pak Dadang menyarankan untuk ke P2 TP2A, Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu waktu itu Bu Lydia namanya, di Cianjur. Lalu ke Dinsos bagian Peksos, pekerja sosial. Nah, karena di sini ada potensi terjadi pengancaman, pengintimidasian terhadap anak tersebut. Dari mana Pak potensi itu maksudnya? Jadi setelah dengan orang tua tadi saya memanggil anaknya, kenapa melakukan itu lagi, kenapa melakukan? Saya diancam Pak di Facebook, di media Facebook, kalau kamu tidak melayani lagi secara online maka saya akan sebarkan. Nah, di sini potensi untuk kriminalnya muncul. Yang mendeteksinya lawan jenisnya itu, yang lawan itunya tidak diketahui orang mana. Yang tahu orang Bogor saja gitu. Nah dari situ saya konsul sama Polsek Sukaluyu. Dan Polsek pun karena demi anak didik ya datang ke sini menugaskan Babinmasnya. Kata Babinmas, ini tidak bisa ditangani di Polsek kasus anak, apalagi kasus cybernya. Itu harus di Polres. Jadi anak tuh tidak bertemu dengan lawan jenis itu kemudian melakukan tindak asusila di satu lokasi bersama, bukan? Tidak. Oke. Jadi untuk itu saya langkah pertama waktu itu di operasi HP sekitar, murid-murid sekitar yang ada dihapus, dan bukti-bukti yang cukup saya bekali untuk melaporkan ke pihak Polres dan untuk P2 TP dan Peksos. Yang dilaporkannya berarti yang terduga melakukan pelanggaran yang orang Bogor tadi. Iya. Nah dari situ kesimpulan dengan orang tua, Ibu izin ini saya meminta boleh nggak, pertama anak itu tetap harus disanksi, karena melakukan kesalahan. Sanksi pertama, anak belajar di rumah selama 2 minggu. Dan karena berdekatan dengan saudaranya, yaitu saudaranya beda rumah gitu maksudnya, ditugaskan apa yang menjadi catatan di sekolah setiap hari harus dicatat ulang dan harus disetorkan, dititipkan lagi ke temannya ke sini. Oke. Nah, yang kedua, saya setelah konsul dengan yang bersangkutan, anak yang bermasalah ini, dan seizin orang tuanya, boleh nggak Bapak pinjam HP-nya 1 minggu di Bapak. Untuk apa? Untuk melakukan persuasif, maksudnya persuasif. Jadi memang benar ketika malam itu ada yang ngechat. Yuk kita PC lagi kayak kemarin lagi, kalau enggak kamu gitu kan. Ya saya balas saya dengan orang tuanya, anak sedang belajar. Wah, luar biasa penanganannya sampai sejauh itu ya. Karena guru bukan tidak menangani, tapi kayaknya karena ini harus ekspansi keluar lembaga, jadi penanganannya mesti ekstra.
Jadi itu pun chat dari lawan Facebook yang mengintimidasi itu saya screenshot dan jadikan bahan laporan. Selain video yang tersebar tadi. Oke. Ya. Supaya anak tidak hanya dihakimi tiba-tiba dia berlaku seperti itu, mungkin maksud Bapak. Iya. Tapi juga terungkap apa motif di balik itu ya. Iya. Akhirnya keputusan yang diambil saat itu gimana Pak? Setelah 1 minggu. 1 minggu saya konsul dengan P2 TP2A, sama ternyata Pak, yang harus dikedepankan Bapak itu hak belajar anak. Ya, jadi apapun keputusan Bapak ke depannya, kalau mesti dipindahkan kepada sekolah yang menangani masalah itu. Jadi kami sudah siapkan prosedurnya melalui Peksos katanya. Oke. Jadi kalaupun ini harus tidak ada perubahan sama sekali, berarti harus dipindahkan kepada sekolah penanganan khusus hal itu. Menarik ya. Jadi tadi kan sejak awal ini saya dengarnya seolah-olah opsi pilihannya itu hanya 2 tadi Pak. Sesederhana membiarkan atau mengizinkan anak itu tetap lanjut sekolah di sini, atau bahkan mengeluarkannya dari citra lembaga. Tapi kemudian setelah bahasa Bapak tadi ekspansi, menggali ya, berbagai macam saran, bahkan juga petunjuk dari pihak-pihak yang terkait, ternyata muncul juga tadi opsi yang ketiga sebetulnya. Dan yang paling hebat, jujur saya apresiasi bagaimana di tengah situasi banyak pihak yang kemudian menyalahkan atau lekas memaksa Bapak ambil keputusan, justru di situ Bapak masih tetap berupaya untuk merawat anak supaya tetap memperoleh hak belajarnya tadi. Dia dia disanksi dengan cara belajarnya di rumah, tidak ke sekolah, tapi dia tetap memperoleh akses belajar dengan cara belajar lagi dari teman yang belajar di sekolah selama 2 minggu itu tadi. Luar biasa. Waktu itu jadi saya mengambil keputusannya tidak dalam waktu ke-5 hari itu mengidentifikasi bagaimana kemauan anak tentang belajar. Ternyata apa yang di-PR-kan oleh gurunya, apa yang dikerjakan, ditugas di sekolah, tetap semuanya dipenuhi sama anak itu. Oke. Itu 1 minggu pertama, bahkan 5 hari. Jadi Bapak masih melihat dia punya keinginan untuk tetap belajar ya? Iya, itu satu. Yang kedua, masalah guru. Ya, kita hormati guru-guru itu karena mungkin loyalitas, karena kecintaan lembaga, dia hanya memutuskan harus dikeluarkan. Itu pun demi nama baik lembaga. Iya. Kan tapi waktu itu karena saya kebetulan baru lolos sekolah penggerak. Lalu apa bedanya sekolah kita dengan sekolah penggerak? Kan sekolah penggerak Merdeka Belajar itu berpihak pada anak. Oke, citra kita terancam dalam sisi ini. Akan tetapi kita bisa minimalisir. Kita bisa laporkan tentang kalau ini berlanjut, kita laporkan ke cyber, pihak cyber. Dan berarti Bapak sudah terpikirkan hal itu sejak meng-capture tadi pesan-pesan yang dikirimkan oleh dalam tanda petik pihak ketiga ya, yang memaksa si anak melakukan itu sebagai suatu bukti bahwa anak ini bukan atas dasar dirinya sendiri tiba-tiba melakukan seperti itu gitu ya. Oke, itu cara untuk meminimalisir risiko supaya kemudian anak tidak lantas terhukum dengan perundungan secara sosial gitu ya. Oke. Nah, ini langkah berikutnya saya rapat khusus dengan guru masalah itu. Begini petunjuk dari P2 TP2A, begini petunjuk dari Polres, begini. Jadi intinya dan hasil analisa saya masih punya kemauan besar untuk belajar di kita. Nah setelah itu baru tidak main-main ini penyelesaiannya, sampai minta 2 jam per kelas saya untuk memberikan motivasi dorongan terhadap teman-temannya dari kelas 7, 8, 9. Kan sudah terjadi bullying sebenarnya ke anak tersebut dari teman-temannya, bahkan lintas kelas ya. Lintas kelas. Waktu itu beliau kelas 8, dari kelas 7, dari 8 dan 9. Jadi anak sudah menyendiri dan sebagainya, merasa ini. Jadi saya ibaratkan pada anak-anak ya, ketika ada sahabat kita yang mau masuk jurang, kita
baiknya tepuk tangan atau ikut mendorong biar jatuh, atau baiknya bagaimana? Harus tetap kita pegang erat ya. Jadi Bapak bertanya untuk memancing kesadaran Nah, sosial, iya. emosional anak-anak. Iya. Oke, menarik ini. Nah, jadi penyelesaiannya dengan guru, bahwa saya paham langkah-langkah Bapak sudah luar biasa, akan tetapi kita sebagai sekolah penggerak juga diamanahi bagaimana undang-undang perlindungan anak. Bagaimana tidak ada perlindungan. Masalah kok ini sih ada bullying, ada yang dikeluarkan, bukan penyelesaian menurut saya. Dan mohon maaf, di situ Bapak bahkan berani mempertaruhkan citra sekolah ya untuk membela hak belajar murid. Nah, masalah citra sekolah, saya senang lagi sama almarhum Pak Sulaiman Yudi. Pak itu, Siapa itu Pak? beliau itu pengawas SMK, tapi beliau juga sebagai PJP, penanggung jawab program SMP Cerdas Atap Kabupaten Cianjur. Nah, dia selalu mengungkapkan syaratnya berdiri sekolah itu sebenarnya cuma 3. Ada kurikulum, ada guru, dan ada murid. Masalah dia mau belajar di bawah pohon bambu, masalah mau di tengah sawah, masalah tidak jadi masalah. Jadi Pikirannya sangat substansial. Dan ketika itu saya teringat sebenarnya, mengapa harus diadakan SMP Cerdas Atap? Kan sekolah-sekolah yang high class juga udah banyak. Maksud high class gimana Pak? Saya bertanya waktu itu ke Pak Sulaiman Yudi. Ya misalnya masuk ke SMP favorit namanya, SMP favorit aja namanya. NEM-nya atau nilai ujiannya harus sekian ke atas, lalu lulus tes. Bagus nggak ya? Bagus menurut saya. Tapi apakah negara membedakan hak belajar si pintar kategori itu dan si belum pintar yang kategori di bawah? Pernyataan Bapak ini membuat saya jadi ingat pernyataan Suhokdi. Apa yang lebih kejam gitu katanya, dari memberikan pendidikan untuk sebagian anak dan mengabaikan pendidikan untuk anak lainnya. Keren ini Pak. Baik Pak Dery, tadi saya melihat banyak sekali upaya proses begitu ya untuk sampai akhirnya benar-benar bisa yakin untuk ambil satu keputusan. Menarik ya tadi kasus anak. Dari situ juga saya melihat Bapak punya langkah-langkah dan prosedur yang sangat hati-hati meskipun dalam situasi yang sulit begitu ya, apalagi yang berkaitan dengan murid. Nah, selain daripada kasus itu Pak, misalnya dalam konteks dilema etika yang lain, apakah ada kiat-kiat langkah atau prosedur khusus yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk memecahkan satu masalah misalnya? Selain daripada tadi ada mengumpulkan fakta terkait ya, kemudian juga menguji ini benar atau salah menurut hukum, ini berpihak pada murid atau tidak gitu ya. Selain daripada itu tadi, apakah ada langkah atau prosedur yang lain? Saya kira bukan hanya pengumpulan fakta, tapi secara diagnosanya, pendekatannya, mana yang mesti diselesaikan oleh kepala sekolah, mana yang mesti selesai di hadapan wali kelas, mana yang selesai di hadapan wakil kepala sekolah. Ya, jadi bukan mas tidak mau tahu, ini proses pendewasaan semua. Bapak memastikan supaya seluruh warga sekolah, terutama guru dan tenaga kependidikannya, punya peran. Artinya maksud Bapak, dalam ambil satu keputusan bagi sekolah itu tidak mesti semuanya juga oleh kepala sekolah, tidak, tetapi justru harus melalui kontribusi dari seluruh warga sekolah. Oke, itu langkah dan prosedur yang cukup unik ya. Lalu hal-hal apa saja yang Bapak selama ini anggap efektif nih? Ini tepat nih proses ini tuh dalam mengambil satu keputusan. Ketika ada dalam situasi dilema etika, kira-kira apa yang bisa dianggap efektif tadi? Kalau boleh dipilih dari sekian proses tahapan dan ujian tadi misalnya,
Apa yang kira-kira dianggap paling efektif? Paling tepat untuk menjadi dasar begitu dalam mengambil satu keputusan. Satu keputusan itu bisa melalui musyawarah, di mana memang masalahnya itu tumbuh dari dalam. Oke. Akan tetapi ketika ada instruksi, misal salah satu instruksi itu diantaranya AMPK, itu kepentingan nasional. Oke. Itu yang jadi masalahnya di internal kita justru. Itu bukan mesti musyawarah, tapi harus kita benar-benar mensosialisasikan, mengupgrade, Baik. dan bagaimana harus mengikuti. Itu mengikuti. Saya rasa di latihan ini masuk jadi satu saran untuk guru penggerak sekaligus. Skema guru penggerak itu begitu luar biasa, tahap demi tahapnya, tantangannya saya lihat akan tetapi saya sering kali mendapatkan satu masalah itu yang unik tanpa ada latar belakang, tanpa ada masalah saya pernah menyelesaikan atau tidak. Yang modalnya cuma hanya satu, tanggung jawab saja. Dari merasa tanggung jawab itu Sehingga dia tergerak begitu. yang tergerak untuk berdaya bagaimana solutif. Jadi, intinya kalau masalah kiat-kiat gitu, setelah itu diputuskan, bagaimana bisa dirasakan nyaman atau tidak dengan tanggung jawab tersebut. Terus dari kenyamanan itu dia mau berkembang atau tidak. Oke. Dari berkembang itu dia mau melakukan aksi nyata atau tidak. Saya menggarisbawahi dua hal setidaknya. Yang pertama, Bapak tadi bilang bahwa langkah-langkah atau hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan atas suatu situasi adalah terlebih dahulu mesti punya kepekaan terhadap situasi itu terlebih dahulu. Mana yang harus dimusyawarahkan dan mana yang justru harus ini instruksional. Ini harus langsung begitu, decision makernya diambil, keputusannya dibuat gitu. Dan ya menarik juga tadi umpan balik dari Bapak, betul ya. Kadangkala kita tidak punya cukup teori dan latar belakang yang memadai gitu ya untuk tiba-tiba ambil keputusan dengan seyakin-yakinnya. Tapi bagaimanapun ya situasi itu harus diambil pilihannya apa supaya tetap berjalan dengan dinamis. Baik Pak, terima kasih. Saya juga catat umpan balik itu tuh dengan sangat hormat. Kemudian selain daripada langkah tadi, apa yang juga dianggap sebagai kunci efektivitas dalam pengambilan keputusan, apakah ada tantangan khusus dalam proses pengambilan keputusan yang selama ini Bapak alami, tentu saja dalam konteks dilema etika? Kalau tantangan ya selalu ada. Misalnya kita menyelesaikan tentang urusan dilema etika, kasusnya yang di hadapan kita yang baru tahu muncul mempermasalahkan masalah yang lain. Itu satu kefokusan kefokusan topik juga. Oke. Itu satu. Oke. Karena agendanya juga tidak selalu terencana begitu ya datangnya masalah. Ini kan masalah itu bukan terjadwal, bukan gitu. Terus yang kedua, bagaimana tapi yang tadi bermasalah itu harus jadi gimmick buat saya. Harus jadi dia larut kepada masalah yang difokuskan tadi. Terus, jadi maksudnya dalam ketumpang tindihan permasalahan dalam satu waktu kita anggap dia harus larut tetap dalam masalah. Tapi dengan mendorong pendekatan andragogi potensi. Kalau kepada guru atau kepada guru, kepada guru. Ya. Kepada orang tua pun sama. Jadi tantangannya ya betul Pak ya. Masalah kan tidak terjadwal gitu ya, bisa datang beriringan terus-menerus tumpuk. Baik Pak, terima kasih. Ke pertanyaan berikutnya, apakah ada jadwal tertentu? Misalnya Bapak punya saya
6 hari ke sekolah, artinya setiap hari ke sekolah pembelajaran efektif. Kemudian setiap hari Bapak ambil keputusan, atau justru 1 minggu sekali itu ditumpuk dulu setiap persoalan kemudian diputuskan semuanya sekaligus ketika Bapak datang ke sekolah, atau bagaimana? Khusus masalah dilema etika, saya tampung itu setiap hari Senin Oke. dan diputuskan itu minggu depannya. Jadi tidak gegabah ketika mendengar keluhan si A langsung diputuskan, enggak juga. Nah, saya klarifikasi dulu. Ini biasanya terutama masalah guru itu. Iya. Jadi tidak satu arah komunikasinya. Kalau dijadwalkan untuk penanganan kasus, tadi kembali lagi kasusnya harus diselesaikan oleh sosok wali kelas. Jadi kita cuma mendorong wali kelas harus bisa datang ke orang tuanya, menyampaikan informasi dengan baik, menyampaikan pilihan dengan baik gitu, wali kelas. Jadi kita cuma bisa mendorong wali kelas. Jadi ada mekanisme yang sebetulnya Bapak tetapkan, paling tidak dari sisi range waktu maksudnya Senin dan minggu depannya, Ya. supaya tidak tergesa-gesa, tidak terpancing situasi. Nah, gitu ya. Ada banyak tahap dan prosedur. Wah, baik, ini luar biasa Pak. Berikutnya, apakah ada faktor atau pihak yang selama ini mempermudah atau membantu itu Bapak dalam proses mengambil keputusan sehingga Bapak percaya diri, oh ini tepat nih keputusannya begitu, dengan keberadaan mereka, atau faktor-faktor? Banyak sekali, tapi di internal khususnya bagaimana kebijakan pendidikan, bagaimana role model pembelajaran hari ini, saya lebih banyak belajar selain dari program sekolah penggerak melalui PKP, teman-teman gurunya, jadi dari guru penggerak justru menambah Satu PD, kehormatan. jadi menambah satu kalau istilah di saya itu selalu diterapkan pada guru, ya kita ubah bahwa guru itu seorang kamus berjalan, guru itu Sumber pengetahuan. Kita saja belajar hari ini dengan guru penggerak angkatan 6, itu kan modelnya bagaimana mempunyai karya-karya dalam video TikTok, IG atau Facebook. Nah, saya belajar dari anak-anak bagaimana dia di video hari ini. Ya Bapak tidak sungkan Tidak untuk sungkan mempelajari perubahan, bahkan larut dengan perubahan itu ya. Jadi bergeser bahwa dari tadi pusat ilmu pengetahuan menjadi seorang fasilitator, tugasnya mendorong. Bahkan mesti harus belajar di anak. Kita kalau kita nggak gengsi, anak juga bakal lebih dekat sama kita. Nah, ini saya pikir keputusan yang sangat didasari kebijaksanaan ya seorang pemimpin. Luar biasa. Baik Pak, saya tiba ke pertanyaan yang terakhir nih. Kalau di panduan ini yang terakhir, bisa diperpanjang, bisa diperpendek tergantung gitu. Dari sebuah hal yang telah kita bahas sejak awal sampai barusan tadi, adakah pembelajaran yang kira-kira Bapak bisa ambil dalam wacana bagaimana mengambil keputusan efektif dan berbasis dengan kebajikan, dengan langkah dan prosedur pada situasi dilema etika? Untuk situasi dilema etika, apa yang bisa saya dapat itu, pertama, tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Kita harus lengkap-lengkapnya yang bisa bisa dikoordinasikan, bisa konsul. Jadi tadi tahap koordinasi juga tahap konsul, bukan laporan. Ya, kalau ini berlanjut ya Polres bakal bertindak, fakta udah kuat kan. Itu baru tahap konsul, kita ke P2 itu konsul, sama ke Peksus konsul. Dan nyatanya, ini review lagi dari tadi, nyatanya si anak tersebut setelah anak-anak diberi pemahaman dan kembali lagi ke sekolah, dia normal dan dia tidak mengulangi lagi. Artinya kemenangan bukan milik saya, milik semua guru, milik guru yang memaafkan, teman-temannya yang merubah arah menjadi sebuah penolong, teman-teman rekan sejawatnya dan lembaga-lembaga yang terkait. Jadi bukan kemenangan saya sesungguhnya, ini adalah kemenangan anak, proses anak. Nah, tadi kembali lagi,
apa hikmahnya, apa disebut bukan hikmah tapi apa ya yang namakan Pelajarannya. pembelajarannya. Pertama yang tadi kita tergesa-gesa, yang kedua setiap keputusan itu punya resiko untuk menuai ketidaksamaan dengan objek yang disampaikan kita. Akan tetapi profil pelajar Pancasila mengajarkan pada kita, jadi keputusan itu adalah musyawarah tertinggi. Apabila sudah diatur oleh satu ketentuan, salah satunya tadi ANBK, ya kita belajar mengupgrade diri untuk mengikuti itu. Jadi bukan mempermasalahkan itu. Tadi pertama tidak tergesa-gesa, yang kedua dipertimbangkan resiko. Yang ketiga selemah-lemahnya keputusan, kalau kita didasari dengan tugas dasar sekolah sebagai lembaga pengasuh, tugas sekolah sebagai sumber lembaga yang diamanahi tentang hak belajar anak, itu justru bahkan lebih besar kita mendalami ilmunya di sekolah sendiri. Jadi banyak pembelajaran hikmah-hikmah dari anak gitu, ternyata. Dan yang tadi saya sampaikan kepada guru penggerak, saya setuju dan saya support sekali dengan guru penggerak, dan diberi tantangan yang lalu juga karena mungkin deadline waktu, karena mungkin capaian pembelajarannya berkaitan dengan berbagai kegiatan tugas atau apa bertumpang tindih kayak gitu. Jadi dari sekolah saya selalu memberi tantangan baru, coba aksi nyatakan, karena itu semuanya bisa jadi. Dan saya percaya lulusan guru penggerak lebih bagaimana mengembangkan mental dalam proses, karena saya yakin setelah generasi saya tidak ada atau tidak aktif lagi atau apalah tentang waktu, masalah itu akan muncul lebih mungkin yang seperti tidak dibayangkan, yang tidak pernah terbayangkan. Ada prediksi terhadap situasi yang lebih menantang nanti Iya, di Dubai iya. dalam praktik pendidikan. Ya contoh salah satu kasus lah di anak itu, anak diberi kuota sama pemerintah, ternyata nggak bisa dipakai game. Anak akhirnya kan ke orang tua, karena dengan kuota itu, karena dia jadi terkena kejahatan cyber di situ, bahwa misalnya harus kirim pulsa. Itu kan satu hari ini gitu, hari ini juga sudah ada bintik-bintik, masa depan nggak tahu yang hilangnya itu apa, entah HP-nya atau apa. Itu bintik-bintik yang mungkin tidak bisa diprediksi hari ini. Jadi saya setuju dengan program pemerintah, kepala sekolah harus guru penggerak, karena memang lajunya sangat di era 4.0 ini sangat cepat, tapi dengan tetap menghormati siapa yang melahirkan kita sebelum jadi guru penggerak, siapa guru-guru hebat dulu yang mengalami kita. Wow, penuh sekali rasanya saya belajar malam ini dari Pak KS ini. Terima kasih banyak Pak Dery. Ada kehati-hatian, berusaha menghindar dari tergesa-gesa, siaga dengan resiko, kemudian mana yang dimusyawarahkan, mana yang tidak, dan juga yang terpenting tadi bersiaga untuk setiap situasi, termasuk dalam konteks bagaimana pendidikan akan berlangsung ke depan. Saya berharap ilustrasi pembelajaran yang Bapak berikan kepada saya malam ini bisa menjadi suatu bekal yang monumental, yang manfaatnya bisa melampaui waktu, melampaui generasi, Pak. Termasuk juga insya Allah mungkin untuk rekan-rekan insan pendidikan Indonesia yang nantinya bisa ikut menonton video yang kita sajikan hari ini. Terima kasih Pak Dery. Saya sangat puas dengan perolehan informasi dan pengalaman yang Pak Dery bagikan.
Sekali lagi saya belajar sangat banyak. Terima kasih. Semoga saya bisa menyerap hikmahnya dengan maksimal dan mengembangkannya ke dalam aksi nyata yang lebih baik lagi di sekolah ini ataupun dimanapun nantinya ditugaskan sebagai insan. Terima kasih Pak Dery sekali lagi. Ya,